Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil Rahman, NIM 212410103059, Prodi Informatika, Universitas Jember. Di sini saya mau menjelaskan tugas mata kuliah saya, sistem basis data mengenai identifikasi entitas. Langsung saja ke tugasnya, oke. Oke, jadi di sini ada tugasnya ya. Kita disuruh mengerjakan studi kasus. Ada pembelian. Kita lihat dulu soalnya. Yang pertama itu ada identifikasi entitas dan atribut-atributnya. Kemudian ada identifikasi entitas multivariabel redundan. Mungkin tambah lagi mungkin ya, ada komposit. Yang ketiga, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang lain. Biasanya one many to many relationship. Oke, hubungannya dengan many to many relationship. 4. Tentukan primary UID dan secondary ID setiap entitas. Oke. Yang kelima, hubungan antar entitas. Oke, langsung saja kita mengerjakan soalnya. Kalau dilihat dari sini ya, yang paling jelas pasti ini bond pembeliannya ya, pembelian. Dan ada no faktur. Apa ini no faktur? No faktur mungkin semacam ini ya, no faktur. Nomor unik pembeliannya. Jadi setiap bond itu no fakturnya berbeda-beda. Atau nggak tahu ini apa. Tapi saya anggap seperti itu aja ya. Jadi setiap bond memiliki nomor faktur yang berbeda-beda. Jadi bisa saya jadikan primary UID-nya nanti nomor faktur untuk tanggal. Sepertinya untuk tanggal hanya dijadikan atribut, tidak perlu dijadikan entitas karena di DBMS itu ada penanganannya sendiri untuk tanggal, jadi hanya cukup dijadikan atribut. Kemudian ada nomor polisi, kita tulis dulu aja. Warna mobil pasti, merek mobil, tahun apa ini, tahun pembuatan mobil, tapi di sini juga 2005 tahun servis ya kayaknya, tahun pembuatan mobilnya, seperti ini. Tahun pembuatan mobil, tambahin biar jelas. Tahun pembuatan. Oke. Tahun mekanik yang mengerjakannya, mekanik ID. Sama nama pemilik, apa ini, nama pemilik atau nama mekanik? Saya anggap ini nama pemilik mobil lah. Saya anggap nama pemilik saja ya. Kurang jelas ini. Tuh. Kemudian ada kode part, ada nama part, ada harga, ada kuantitas. Oke. Ini adalah atribut-atribut dalam entitas pembelian. Ada yang bisa jabarin,
Ini ya, nomor polisi bisa kita jabarkan lagi. Misalnya, kenapa saya jabarkan, misalnya si pemilik bengkel ini ingin mengetahui customernya ini banyaknya dari plat apa gitu. Plat BK, plat DK. Jadi saya jabarkan nomor polisinya. Di nomor polisi itu ada kotanya, ada nomornya juga. Terus kotanya juga ini kan bisa redundans ya. Bandung, 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 Bandung. Nah, atau Jakarta, 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 Jakarta. Oke, jadi bisa kita jabarkan lagi kotanya. Kota, untuk ID-nya kita bisa pakai huruf sih, sesuai plat aja ya. Ini kotanya nanti nama kota, bisa huruf D, ini huruf C, ini B, ini. Nanti ini bisa mereferensi ke sini, referensinya by ID, jadi ambil ID, satu ID segini. Oke, jadi yang jadikan primary itu ini primary-nya. Oh, tidak perlu sih. Untuk primary kita bisa jadikan nomornya kita jadikan primary, sedangkan kotanya jadikan secondary untuk nomor polisi ini. Oke, coba entitasnya kita warnain kuning. Oke, terus ada apa lagi? Warna ini sifatnya redundans ya, jadi kita harus pisah warna ini menjadi entitas tersendiri supaya tidak terjadi redundans. Kita bisa pakai artificial di sini, warna sama nama warnanya. Misalnya W1 untuk merah, W2 untuk biru, W3 untuk ungu. Kan jadi lebih rapi. Kemudian warna merek. Merek ini juga masuknya atribut redundans, jadi perlu kita pisahkan agar tidak terjadi redundans di entitas pembeliannya. ID-nya masih sama mereknya, tentu nama merek. Kemudian mekaniknya mekanik ID. Mungkin perlu saya tambahkan nama juga ya. Kenapa saya tambahkan nama? Karena mungkin suatu saat ada customer yang kurang satisfied dengan kerjaan mekaniknya, sehingga bosnya bisa tahu siapa penanggung jawab dari mekanik tersebut. Kan karena ada ID-nya di bondnya, nah kita bisa cari di database siapa ID ini, siapa namanya. Nah, makanya mungkin lebih pas kalau saya tambahkan dengan namanya. Untuk alamat dan gitu sepertinya tidak perlu. Untuk bisnis prosesnya dari bond ini tidak begitu dipentingkan, jadi cukup nama aja menurut saya. Lanjut, ada parts. Ini parts sepertinya bisa kita satukan saja menjadi satu entitas. Kode, nama, sama rekening itu bisa jadi satu. Oke, partsnya. Kode parts ini kita bisa jadikan primary-nya. Kuningin dulu, salah. Jadikan primary ID, nama partsnya jadi secondary ID. Dan harganya
Ya udah, harganya harga. Oke, sudah. Kuantitas kan ini cukup atribut tersendiri. Untuk diskon sepertinya tidak perlu jadikan ini bukan atribut, ini bukan atributnya, ini bukan atribut karena bisa diturunkan dari harga. Oke, mungkin segini ya, tidak terlalu banyak entitas-entitas yang dibutuhkan. Faktur, tanggal, nomor polisinya sudah entitasnya, warnanya jadi entitas, merek jadi entitas. Untuk tahun saya tidak jadikan entitas karena pusing nanti kalau dijadikan entitas. Sudah tahun sepertinya tahun aja, 2005. Tidak apa-apa kalau tahun, menurut saya tidak apa-apa redundansi, karena buat mempermudah penglihatan juga kan nanti di listnya. Oh ini 2005 gak usah pakai kode macam-macam untuk tahun, walaupun emang redundansi hitungannya menurut saya tahun, tapi tahun tidak perlu diubah menjadi entitas tersendiri. Oke, beres, sudah beres. Untuk entitasnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entitas yang dapat kita identifikasi dari kasus studi ini. Bagaimana dengan hubungannya? Sejauh yang saya lihat di sini pembelian nomor polisi mereferensi dari entitas nomor polisi, warna mereferensi dari warna, merek mereferensi dari merek. Dari sini kota juga mereferensi dari kota. Nama ini bukan entitas. Kode part ini mereferensi dari part. Nama part juga mereferensi dari part. Harga mereferensi dari nama part. Kuantitas ini atribut pembelian murni. Oke, jadi untuk hubungannya sendiri hanya terdapat one to many, yaitu dari pembelian mereferensi ke entitas-entitas lainnya. Tidak ada one to one atau many to many gitu ya. Jadi, sekian studi kasus yang dapat saya jelaskan pada tugas sistem basis data kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.